Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang sering kita remehkan padahal sangat besar manfaatnya, yakni istighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan astaghfirullah atau astaghfirullah wa atubu ilaih atau astaghfirullah al-azim. Seringkali kita hanya mengucapkannya di lisan, tapi hati kita lalai terhadap maknanya. Padahal istighfar adalah kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai. Lihatlah Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, bukan hanya dosa kita yang Allah ampuni, tapi rezeki akan dilapangkan, masalah dipermudah, diselesaikan, hidup diberkahi. Begitu banyak yang akan didapat dari istighfar. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengeluh, hidup terasa sempit, rezeki terasa seret, kemudian hati sering gelisah. Namun kita lupa memperbanyak istighfar. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan. Kemudian Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah janji Allah. Dan janji Allah tidak mungkin bohong, pasti benar. Ada seorang ulama didatangi orang-orang dengan berbagai macam masalah. Ada yang mengeluh dengan kemiskinan, ada yang belum punya anak, sudah bertahun-tahun menikah. Kemudian ada yang lahannya kering. Semua diberi satu jawaban oleh sang ulama, yakni perbanyak istighfar. Muridnya heran, kenapa jawabannya sama? Ulama itu menjawab, karena Allah telah menjanjikan semua itu di dalam satu kata, satu kalimat, yakni istighfar. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia
yang paling mulia di atas muka bumi ini. Manusia yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah tetap beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dosa ini, yang tidak ada jaminan surga untuk kita? Maka jangan kita tunggu tua baru istighfar, tua baru taubat, sakit baru istighfar, susah baru istighfar. Biasakanlah beristighfar setelah sholat, saat berjalan, saat bekerja, sebelum tidur. Jadikan lisan kita basah dengan kalimat istighfar. Boleh jadi kaum muslimin, kaum muslimat, masalah kita bukan karena kurangnya usaha kita, tapi karena terlalu banyak dosa yang belum kita istighfarkan. Istighfar adalah pintu ampunan, pintu rahmat, dan pintu ketenangan. Maka orang yang enggan beristighfar seringkali karena beberapa sebab. Apa itu? Yang pertama, dia merasa dirinya sudah baik. Kesombongan membuat seseorang merasa tidak punya dosa. Padahal para nabi yang maksum, yang dijaga oleh Allah dari kesalahan, masih banyak beristighfar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebutkan tadi, beristighfar dalam sehari lebih dari 70 kali. Kemudian apalagi sebabnya? Yakni lalai dan cinta dunia. Hati yang sibuk terus-menerus dengan dunia menjadi keras sehingga lupa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meremehkan dosa. Ada orang yang menganggap dosanya kecil, padahal dosa kecil yang terus-menerus dilakukan bisa menghancurkan hati. Kemudian ada juga yang enggan beristighfar karena putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setan membuat manusia merasa dosanya terlalu banyak sehingga malu dia bertaubat. Gara-gara dosanya banyak, malu untuk bertaubat. Padahal Allah berfirman, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, dalam surah Zumar ayat 53. Kemudian penyebab lainnya adalah tidak sadar bahwa semua manusia berdosa. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Karena itu istighfar adalah kebutuhan setiap hari. Kita lebih butuh dengan ampunan Allah daripada kita butuh pada makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang bertaubat. Apa kata Allah? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Agar apa? Agar kalian beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kita perbanyaklah membaca astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah, dan aku bertaubat kepadamu. Semoga dengan memperbanyak istighfar akan mendatangkan ketenangan hati, kemudahan rezeki, diangkat segala musibah, dan menjadi sebab masuk surga. Apa kata Hasan Al-Basri? Beliau pernah menasihati banyak orang dengan satu jawaban, yakni perbanyak istighfar. Mari kita mulai dari sekarang. Kita mulai beristighfar dalam sehari minimal 100 kali, dengan hati yang hadir, khusyuk, dengan niat taubat yang sungguh-sungguh. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita
melapangkan rezeki kita dan menjadikan kita hamba yang kembali kepadanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.